وسلم دائما أبدا على حبيبك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah sampai pada malam hari ini lebih kurang setahun awak ndak bersobok 2021 kini 2022 kan setahun tu walaupun hari Ahad ke petang itu kan tapi bunyi setahun. Sampai pada malam ini alhamdulillah kita masih dikaruniai oleh Allah kesehatan, umur panjang, masih diberikan keistiqomahan hati. Semua itu adalah karunia dari Allah yang wajib kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah. Nikmat hidup kalau kita syukuri, maka kehidupan kita itu akan bertambah kepada yang lebih baik. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus masjid, Bapak Ibu jamaah, orang tua kami, mama, bapak, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita diizinkan Allah kembali bertemu dalam kajian kita bicara masalah berkenaan dengan ilmu tauhid, yaitunya tentang sifat 20. Sebelum kita masuk dan kita lanjutkan, mungkin mohon izin nanti Bapak Ibu karena ada takziah di bawah, jadi mungkin sampai jam 10 menit terakhir lah nanti kita akhiri. Takziah di sana siap isya. Jadi kita usahakan nanti. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sampai kajian kita kemarin bicara masalah yang berkenaan tentang ilmu. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sifat yang wajib, sifat yang mustahil, dan ada sifat yang harus. Yang sudah kita kemarin bahas bicara masalah sifat ma'ani bagi Allah, yaitunya majaz atau bayangan yang terbayang, yang tergambar bagi manusia. Syukran. Sifat ma'ani itu ada 7. Di antaranya adalah kodrat, artinya adalah kuasa, lawannya ajzu, maknanya adalah lemah. Allah wajib kuasa. Kekuasaan Allah berbeda dengan kekuasaan manusia. Yang kedua iradat. Iradat itu artinya adalah kehendak Allah
wajib memiliki sifat iradat. Kehendak Allah tidak sama dengan kehendak manusia. Lawannya adalah karohah. Karohah itu artinya terpaksa. Tidak mungkin Allah itu terpaksa. Ketiga yaitunya ilmu. Ilmu itu maknanya mengetahui. Ilmu Allah tidak sama dengan ilmu manusia. Lawannya adalah jahlun, jahil atau bodoh. Tidak mungkin Allah itu tidak mengetahuinya. Kemarin sampai dibicara masalah tentang ilmu Allah meliputi seluruh alam jagat raya ini. Makanya ilmu itu sangat penting. Bagi manusia itu tergambar ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah. Seluruh ilmu pengetahuan itu pada hakikatnya adalah titipan pemberian dari Allah. Kemarin sudah kita kupas. Di antaranya adalah orang yang cinta ilmu, orang yang mencari dan mempelajari ilmu, terutama ilmu agama, dia bagaikan berjalan menuju surga. Orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, itu dia mendapat pahala bagaikan haji yang sempurna. Itu sudah kita kupas kemarin. Orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu, orang yang memberikan ilmu pengetahuan, berada di majelis ilmu, maka dia mendapat naungan dari malaikat Allah. Bu, kalian masih terang ya Bu ya. Nah, sambil konsentrasi kita. Penduduk langit dan bumi memohonkan ampun terhadap orang yang mencari ilmu pengetahuan. Bahkan sampai-sampai ikan di dalam air. Nah, kemarin kan seperti itu. Hatal hitan fil ma. Jadi ikan di dalam air memohonkan ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan para pencinta ilmu, orang yang berada di majelis ilmu. Nah, makanya kita selalu istiqomah dengan ilmu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan pada hadis itu di dalam kitab Tarhib wa Targhib Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu dijelaskan hadis selanjutnya yaitunya bahwa perumpamaan orang yang berilmu pengetahuan dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu, orang jahil atau orang bodoh, orang tidak berilmu lah itu istilahnya. Itu bagaikan bulan dan bintang. Bulan dan bintang dan tarang itu yang mana Bu? Cahayanya. Bulan ya Pak ya. Kalau gadang mana ke gadang tuh? Gadang bintang sebenarnya dalam ilmu pengetahuan. Tapi cahayanya itu, iya. Kalau dalam ilmu astronomi yang gede itu, yang besar itu kan bintang. Bulan ini kan dekat ke bumi gitu kan, makanya cahayanya itu lebih besar dan parasnya itu lebih besar. Tetapi Rasul mengumpamakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu bagaikan bulan dan bintang, itu cahayanya. Artinya apa? Bahwa orang yang berilmu pengetahuan itu begitu besar cahayanya, begitu besar manfaatnya. Seharusnya orang yang berilmu bermanfaat bagi warga masyarakat dan bagi umat. Seharusnya seperti itu. Jadi ilmu itu tidak boleh disuruh-suruhan. Makanya salah satu orang yang mendapat amal ibadah yang mengalir terus
yang tidak henti-hentinya, tidak ada yang bisa yang menghalang dan menghambatnya orang yang mengajarkan ilmu, al-ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat itu. Nah, maka wariskanlah ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, siapa saja orang lainnya. Wa fadlul alimi 'alal 'abid. Nah, seperti itu dalilnya. Ya. Ini yang hafal itu. Keutamaan orang yang berilmu itu dengan ahli ibadah, tetapi dia tidak berilmu, kafadlul qamari ala sairil kawakib, bagaikan kata Rasul perumpamaan, yaitunya semua bintang-bintang di atas langit yang ada itu dan bulan, cahayanya begitu besarnya. Nah, tentu yang kancang cahaya, tentu cahaya bulan. Yang terang itu tentu yang bulan, gitu. Artinya apa? Ilmu itu sangat begitu pentingnya. Kan jauh perbedaannya tuh. Orang yang berilmu bagaikan bulan, bersinar, terang, menerangi. Apalagi kalau bulan tarang tuh, bulan barat tuh, empe balik, 5 oleh. Empe balik ya. Empe balik kan tarang itu. Nah, ketimbang dengan cahayanya bintang. Bintang lain bah cahaya juga, cuma ada kedip-kedip kadang-kadang begitu karena kondisi jauhnya gitu kan. Tapi yang jelas keutamaannya cahaya bulan dengan bintang itu bagaikan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi walau kita ahli ibadah, kalau tidak berilmu, itu sia-sia nantinya. Maka ilmu itu penting. Ilmu salat, ilmu zikir, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu ibadah-ibadah yang lainnya, ilmu dalam kehidupan, tatanan kehidupan sosial sangat penting. Bagaimana ilmu dengan orang tua, orang yang sama besar dengan orang yang lebih kecil, itu ilmu. Bagaimana ilmu adab dalam masjid, masuk ke dalam masjid, adab ke rumah orang lain, adab bertamu, itu kan ilmu. Jadi sangat penting sekali. Makanya kalau di Minang tuh ada di kecean, orang yang berilmu tuh semakin barisih makin tunyutua, marundua. Kalau dalam ilmu tauhid namanya tawadu, rendah hati. Kalau rendah diri, dirinya rendahan. Kalau rendah hati dia tawadu. Tawadu menurut awak gitu kan. Dia berilmu, dia taat, dia soleh dengan masyarakat sangat hebat, santun bana. Dia baik budi, akhlaknya, segala macamnya. Jadi penting. Makanya Rasul mengumpamakan orang yang berilmu itu bagaikan bandingannya bulan dan bintang-bintang di angkasa. Luar biasa. Jadi marilah kita berilmu, tetapi ilmu itu kita amalkan agar kita tetap tawadhu, istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting ilmu. Jadi beruntunglah Bapak Ibu kaum muslimin umat Islam yang rajin mendengah wirid pengajian, mendengah mungkin pengajian di televisi ataupun di radio ataupun di YouTube, kena tambah ilmu pengetahuan kita. Oh begini, oh begini, begini. Atau kita membaca kitab-kitab yang mengarah kepada ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ini dalam rangka kita mencari ilmu. Jadi ilmu yang diberikan oleh Allah itu, ilmu itu sudah ada, disiapkan oleh Allah, tapi kita harus mencarinya. Nggak bisa ilmu didapat kalau tidak kita mencarinya. Makanya talabul ilmi itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, orang yang berilmu dia itu adalah
bagaikan pewaris Nabi dan Rasul. Jadi kalau satu orang dia alim, kalau lebih dari satu orang, banyak orang, berarti dia ulama. Nah, gitu. Jadi ulama itu orang berilmu, alim itu orangnya. Nah, makanya ada namanya kalau kita majelis ulama. Jadi itu orang-orang yang berilmu. Tentu ilmu menurut aturan Allah dan Rasul. Nah, jangan sampai melanggar aturan Allah dan Rasul itu. Nah, kalau ilmu itu berdasarkan, berstandarkan kepada yang ditentukan oleh Allah dan Rasul, maka Rasul menyatakan orang berilmu itu pewaris para nabi dan Rasul. Bukan ahli waris, pewaris. Pewaris itu artinya yang melanjutkan risalah perjuangan para nabi dan rasul, yang mengamalkan nilai-nilai ajaran yang disampaikan oleh Allah melalui Jibril dan melalui para nabi dan rasul. Makanya Rasul menyatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi dan rasul. Jadi pewaris, bukan ahli waris. Kalau ahli waris berarti itu masalah harta kekayaan itu. Kalau nabi meninggal, harta nabi kasih aja tuahnya. Nah, itu ahli waris namanya itu. Kalau awak meninggal, ini bara pembagiannya. Tapi pewaris itu adalah berkenaan dengan ilmu-ilmu keagamaan. Lam yarithu, tak kala para nabi dan rasul itu wafat, meninggal, lam yarithu dinarun wala dirham. Nabi dan rasul itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Dinar dan dirham itu kalau bahasa namanya pitih itu. Pitih nama bilang, ameh nama bungka. Itu nabi dan rasul tidak ada mewariskan itu. Walakin akan tetapi yang diwariskan, yang ditinggalkan oleh nabi adalah al-ilmu, al-ulama, ilmunya para ulama, orangnya alim, ilmu para mu'alim. Nah, gitu. Orang-orang yang ahli tentang keagamaan itu. Nah, itulah tugasnya. Jadi ulama itu tugasnya membimbing umat. Minaz zulumati ilan nur, membawa daripada gelap gulita kepada terang benderang. Nah, makanya ulama itu sampai bertanya bagi umat. Kalau di Minang namanya suluh bendang dalam nagari, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Capek, ndak, itu pemuda itu. Duduk nan giloh jo kitab, tagak nan giloh jo pitua. Jadi alim ulama itu alim ulama. Alim itu orangnya, ulama itu beberapa orang berkumpul. Jadi makanya sangat penting sekali kita umat ndak bisa berpisah daripada ulama. Kalau berpisah dari ulama, maka umat itu akan sesat. Dunia akhirat akan sesat. Karena yang menyatakan, yang menyampaikan halal haram itu ulama. Ini hak, ini batil, itu ulama yang menyampaikan. Ini boleh, ini tidak. Ini yang dikaragui. Kalau ada umat ragu, bertanya kepada ulama. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, kalau di zaman Rasul, umat ragu langsung kepada Rasul. Ya Rasulullah, begini, begini, begini. Jalan keluarnya seperti ini, kata Rasul. Ini tidak boleh. Ini boleh, ini jangan. Nah, gitu. Nah, sekarang para nabi dan rasul kan tidak ada lagi. Siapa yang akan melanjutkan itu? Siapa yang akan ditanya oleh umat? Itulah ulama. Nah, makanya
Begitu Rasul menyampaikan, al ulama warasatul anbiya. Bahkan kata Rasul, warasatani, pewarisku. Begitu Rasul. Jadi sangat penting sekali kita selalu menimba ilmu dari guru-guru kita, dari ulama, dan mari kita berpedoman mengambil nasihat, arahan, bimbingan dari ulama-ulama kita yang istiqomah, yang tidak berseberangan, yang tidak menentang aturan Allah dan Rasul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ini begitu pentingnya ilmu tersebut. Nah, itu terbayang, tergambar bagi manusia. Allah memiliki, wajib memiliki sifat itu, ilmu tersebut, ya alim. Tapi manusia banyak diberikan oleh Allah ilmu-ilmu tersebut dalam rangka untuk meniti kehidupan ini. Tetapi jangan sampai melewati, melangkahi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini manusia-manusia akhir zaman tuh banyak itu yang berbuat seperti itu. Awak lah marasuh ilmu lah banyak, dia sudah hafiz Quran, banyak hafalan hadisnya, S1 lah selesai, S2 lah sudah, S3 lebih lah menjadi guru besar, sudah profesional dia. Akhirnya dengan banyak gelarnya lah marasuh lebih, akhirnya ilmu tersebut menyeberangi ilmu Allah. Ada yang berusaha untuk mengotak-atik Al-Quran. Di kecian Al-Quran itu sumber radikal, tidak sempurna, dikatakan agama Islam itu tidak benar. Ada itu. Dikatakan Nabi itu pembohong dan lain sebagainya. Al-Quran itu hanya ucapan Muhammad saja. Nah, begitulah. Ilmu itu melebihi. Hal yang seperti itu yang tidak dibolehkan. Makanya kita tawaduk. Jadi kalau ada yang seperti itu, berarti dia sudah memperturutkan hawa nafsunya. Hawa nafsu. Kalau dalam Al-Quran surah Al-A'raf, walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa. Nah, itu dia. Dia memperturutkan dunia dan hawa nafsu. Itu bahaya itu. Orang yang seperti itu diperumpamakan oleh Allah, famathaluhu kamathalil qalbi. Itu bayuh itu. Perumpamaan manusia yang seperti itu adalah seperti wawau. Bahasanya ndak enak didengar lah gitu. Tapi dalam Al-Quran kalbi. Kalau kalbun, kalbi, bukan qalbi ya, itu kalbi pakai kaf. Artinya naga alui dewa saya guguk ya. Nah itu. Kalau Indonesianya anjing. Famathaluhu kamathalil kalbi. Perumpamaan mereka itu seperti anjing, kata Allah, seperti itu. Seperti apa sifat anjing di sana? Intahmi alaihi yalhad. Kalau kamu halau anjing tersebut, dia mengulurkan lidahnya. Nah, tengoklah itu. Dia mengulurkan lidahnya, panas di dalam tuh panas. Au takruk yalhad, atau kamu biarkan awak padiahnya. Mungkin Bapak Ibu yang punya ada peliharaan guguk di rumah atau anjing gitu kan, tengok saja. Atau anjing liar itu halaunya, ya dia mengulurkan lidahnya. Atau apa dia sajanya, dia mengulurkan lidahnya juga. Nah, jadi kenapa seperti itu? Dia selalu melebihi hawa nafsu dan melebihi mengejar kehidupan dunia tanpa melihat aturan rambu-rambu larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah peran ilmu. Kalau di Minang menimbang raso namanya tuh. Raso je pareso, malu je sopan, raso dibonai, pareso dibawa turun, kan seperti itu. Jadi di Minang tuh agama dengan adat kita itu sangat
sangat saling mendukung. Ba Allah jo tabiang lah gitu kan. Kalau awahnya lah tak golek, tabiang tu runtuh tu. Habis sudah. Gitu. Sama jo sawah je pematang gitu kan. Kalau tidak ada pematang, tahu salah. Ayah tu lewat sayanya. Jadi oleh sebab itu, hadirin kaum muslimin, mari kita pergunakan ilmu pengetahuan yang dititipkan oleh Allah kepada untuk taqarrub ilallah. Ilmu yang ada bagi kita berikan kepada yang lain agar kita menikmatinya nanti amal jariah. Jadi kalau ada ilmu, Bapak Ibu, tularkan agian. Agian kana awak, agian ka cucu awak, agian ka orang lain. Ibu-ibu kalau hobi masak, agian ilmu masak tu ka orang lain. Diamalkannya di orang. Nyampang awak meninggal besok ngalir amal kebaikannya kepada kita. Itu namanya pahala jariah. Anak orang tu nyu ajala kana lain tua. Tua. Samo jo MLM, multi level marketing, gitu. Ngalir terus nanti itu. Ndak kenal kita siapa yang memberikan ini. Gitu. Tapi pahala itu ngalir terus. Itu yang tiga itu, yang tidak terputus itu. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kasihkan. Jangan disimpan-simpan di ilmu itu. Berikan. Pandai baca Al-Quran, jangan anak cucu awak. Apa yang bisa kita tahu? Gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, bahkan langkah kita ke masjid, ke majelis ilmu, mencari ilmu pengetahuan, datang kita karena Allah Subhanahu wa taala itu sebagai penghapus dosa. Kan mudah dah. Jadi bagi orang-orang yang rajin datang ke surau, ke masjid, di mushola, pemandangah wirid, walaupun di samping kita sholat iya juga, tetapi langsung mendengarkan pengajian wirid, maka dosa kita diampuni oleh Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min hina yakhruju ahadukum, siapa salah seorang di antara kalian yang keluar menuju masjid, ilal masjid, majelis ilmu, majelis pengajian, baik itu adanya di majelis ilmu biasa, majelis taklim, kegiatan-kegiatan ilmu lainnya, ataupun di masjid, di mushola, dan di rumah ibadah lainnya, maka farijulun taktubu hasanah, satu langkah kaki yang kita langkahkan itu ditulis sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warijulun tahuttu anhu sayyi'ah, dan satu langkahnya lagi dihapus kesalahan dan dosa bagi kita. Hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Kini awak kan masih duduk di surau tu, masjid masih menyenda-nyenda tu. Tu dalam ampunan Allah. Masya Allah, kan hebat itu. Tidak ada ruginya bagi orang yang berada di majelis ilmu tu, tidak ada ruginya. Kalau kini memang alun tarasul dah. Nanti di akhirat baru awak tahu rasul. Gitu. Jadi bagi orang-orang yang malas dulu mencari ilmu, duduk di majelis ilmu semasa hidup di dunia, tak kala berada nanti di akhirat, penyesalan. Pasti menyesal. Karena Allah yang nyampaikan seperti itu. Kita kan biasa sholat di sini sajadah pagi Jumat. Ada di sana itu dijelaskan itu dalam surah Sajadah itu. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Jikalau kamu perhatikan, kamu lihat alangkah ngerinya penyesalan orang-orang yang durhaka, orang yang durjana nanti di akhirat. Dia telah melihat
Rabbana, ya Tuhan kami, absarna lah kami calik ya Allah, wa sami'na lah kami dengar ya Allah. Memang berat siksaan Engkau, memang barik ndak taluk di kami dah ya Allah. Apa penyesalan awak? Farji'na ya Allah, balikanlah kami balik ya Rabb. Ke ahlus sunnah tu, kami akan mendengar wirid, kami akan taat, kami akan yakin. Gitu. Inna muqinun, kan itu ujungnya itu. Sesungguhnya kami akan yakin, seyakin-yakinnya. Itu yang penyesalan tu. Bila yakin tu lah berada di akhirat. Dulu kama mengandak yakin dulu. Gitu. Apakah tidak ada ulama menyampaikan? Apakah tidak ada Nabi dan Rasul? Kalau tidak hidup di zaman Nabi dan Rasul, para pewaris para Nabi dan Rasul, itulah al-ulama. Ulai ya Allah. Itu gitu. Kami acu hasilnya, gitu kan? Kami memakai ilmu basi pakak, basi aniang, basi banak, basi andi saja. Fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Kini rasakan saja lagi. Nasi sudah menjadi bubur ini, kan gitu. Kalau nasi jadi bubur kan masih ada harapan untuk dimakan. Cari santan, cari kacang, cari toge semacam lah gitu kan. Pokok dibuat lagi ayam mesti, di bawang. Jadi bubur ayam kan. Tapi kalau di akhirat besok, ndak nasi menjadi bubur itu dah. Itu tuh faduku bima nasitum liqa ayyumikum hada. Gitu. Hari ini hari pembalasan. Ndak ada cerita lah dah. Baliklah ke dunia lihat. La yumkin, ndak mungkin. Jadi bersyukurlah kita menyesal sekarang. Lai pai awak, kadang awak rangki-rangki badan payu ke rumah saji gitu kan. Kadang panen awak payu ke surau. Kadang macam-macam lah, apalagi kalau awak lah bomu kok. Nyala dipakai juga salamuiko. Itu biasa. Tapi semakin berat tantangan itu pahalanya semakin besar. Kalau kami mudo-mudo masih kue, itu tidak sebanding dengan bapak ibu. Biasa itu, mudo kue datang ke rumah saji itu biasa. Tapi kalau udah tua, badanlah sakit-sakit, dibawa tagak lutut lama gigi, boleh kalau imam lama panjang lo ayatnya, itulah panik itu, lama sujud sakit kepala dan segala macamnya. Mampu datang ke masjid itu tantangan yang berat, mampu dilewatkan itu besar, itu pahalanya tidak sama dengan yang biasa. Kalau yang biasa itu biasa itu. Jadi oleh sebab itu mari kita istiqomah, Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Jadi muhasabah kita di tahun ini, mudah-mudahan tahun yang akan datang Allah memberikan yang terbaik kepada kita, karena semua itu kita serahkan kepada Allah dan kita berharap keistiqomahan hati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Ila liqa wasabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.